Industri minyak kelapa sawit atau CPO Indonesia mengalami tekanan yang luar biasa dalam beberapa tahun belakangan ini. Uni Eropa yang menjadi tujuan utama ekspor CPO Indonesia justru melancarkan serangan berupa kampanye anti sawit di seluruh benua biru. Salah satu upaya Uni Eropa untuk menjegal Indonesia adalah mengusulkan proposal bea masuk sekitar 8% hingga 18% untuk produk biodiesel dari Indonesia. Alasannya, minyak sawit yang menjadi campuran biodiesel Indonesia didapatkan dari cara-cara produksi yang tidak ramah lingkungan. Rencana kebijakan itu dinilai akal-akalan saja, karena Uni Eropa merasa terancam biodiesel Indonesia yang sangat kompetitif. Upaya menjegal produk minyak sawit Indonesia sudah dimulai sejak lama. Uni Eropa sempat menuding Indonesia melakukan dumping atas produk ekspor biodiesel, kemudian mengenakan bea masuk anti-dumping. Akibatnya ekspor minyak sawit anjlok. Kementerian Perdagangan mencatat pada tahun 2017, ekspor biodiesel ke benua biru hanya 116 juta US dollar. Indonesia menggugat dan berhasil memenangi sengketa melawan Uni Eropa di World Trade Organization. Hasilnya pada tahun 2018, angka ekspor biodiesel ke Eropa melonjak tajam menjadi 572 juta US dollar. Uni Eropa telah merancang strategi untuk menghadang biodiesel Indonesia. Pasalnya mereka ternyata memproduksi pesaing minyak sawit. Ini memang strategi besar mereka menghadang biodiesel Indonesia. Mereka akan melakukan segala cara agar minyak nabati dari tanah Eropa tidak tersaingi minyak nabati dari belahan bumi lain. Saat ini Eropa memproduksi minyak dari bunga matahari yang panennya terbatas musim. Berbeda dengan CPO Indonesia yang mampu berproduksi dalam jumlah banyak. Jika berkompetisi secara adil, minyak rapeseed dan bunga matahari yang merupakan minyak nabati dari Eropa memang tidak akan mampu bersaing dengan minyak sawit. Dari segi hasil, sawit merupakan minyak nabati terproduktif karena secara rata-rata mampu menghasilkan 3 ton per hektar. Tanaman lain hanya mampu memproduksi tidak lebih dari 1 ton per hektar. Lebih dari itu, kelapa sawit memiliki tingkat penggunaan lahan yang paling rendah jika dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Mandatory biodiesel. Indonesia sendiri menyadari bahwa tekanan Eropa tidak bisa dibiarkan. Karena itu pemerintah menyusun rencana agresif meningkatkan kebijakan kadar pencampuran biodiesel dari B20 ke B30. B20 adalah istilah yang mengacu pada campuran bahan bakar dengan kandungan 20% minyak nabati dan 80% minyak bumi. Angka 20 pada B20 menunjukkan jumlah minyak nabati yang terkandung dalam campuran biodiesel tersebut. Presiden Jokowi saat rapat terbatas soal evaluasi pelaksanaan mandatory biodiesel di kantor Presiden mengatakan ingin mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan yang paling penting mengurangi impor minyak. Menurutnya, kalau kita konsisten B20 ini, kita bisa hemat kurang lebih 5,5 miliar US dollar per tahun, sebuah angka yang sangat besar. Pemanfaatan kelapa sawit, lanjut Jokowi, selain untuk menyelamatkan devisa negara dari impor minyak, juga untuk mengatasi masalah yang menekan komoditas kelapa sawit selama ini. Tekanan pada kelapa sawit betul-betul perlu diantisipasi dari dalam negeri, sehingga kita bisa punya bargaining position atau posisi tawar pada Uni Eropa dan negara lain yang coba membuat bargaining position kita lemah, kata Jokowi. Presiden juga telah meminta jajarannya untuk mendalami lebih jauh kemungkinan aftur dicampur CPO. Pencampuran dengan aftur jika berhasil bukan hanya meningkatkan pemanfaatan CPO, melainkan juga menekan impor aftur. Indonesia menerapkan mandatory biodiesel sejak tahun 2014. Melalui Peraturan Menteri SDM Nomor 12 Tahun 2015,
Kebijakan mandatori biodiesel dipercepat dari B10 tahun 2014 menjadi B15 pada tahun 2015 dan B20 tahun 2016 dan B30 pada tahun 2020. Sejak 1 Februari 2023, Indonesia menerapkan B35 hingga saat ini. B35 adalah campuran bahan bakar nabati dari minyak kelapa sawit, dengan kadar minyak sawitnya 35%, sementara 65% sisanya dari bahan bakar minyak atau BBM solar. Kebijakan B35 tersebut diharapkan dapat menyerap 13,15 juta kiloliter biodiesel bagi industri dalam negeri. Implementasi kebijakan juga diperkirakan akan menghemat devisa sebesar 10,75 miliar US dollar dan meningkatkan nilai tambah industri hilir sebesar 16,76 triliun rupiah. Kebijakan B35 juga diproyeksikan akan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 34,9 juta ton CO2. Program B35 juga melibatkan dukungan program biodiesel yang meliputi kecukupan pasokan, program insentif dari sawit berupa pungutan ekspor CPO dan turunannya yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Selanjutnya, biodiesel B40 bakal segera diterapkan di Indonesia. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM, Enia Listiani Dewi menyebut, Indonesia akan segera menerapkan penggunaan biodiesel B40. Dia menegaskan bahan bakar nabati dari sawit ini menjadi bagian dari upaya penurunan emisi karbon di sektor transportasi. Enia menjelaskan Indonesia menargetkan penurunan emisi karbon sebesar 358 juta ton pada tahun 2030 dengan target nol emisi pada tahun 2060. Di samping biodiesel, lanjut dia, sektor transportasi juga akan menerapkan penggunaan bahan bakar terbarukan lainnya seperti biogas. Diketahui biodiesel 40% merupakan bahan bakar nabati dari sawit B40 untuk sektor non-industri. Sebelumnya Kementerian SDM membeberkan bahwa pemerintah akan melakukan uji terap atau uji coba bahan bakar nabati berbasis sawit ini pada sektor non-otomotif yang akan dilakukan pada tahun 2024. Bila mandatori biodiesel ini berhasil, kita tidak khawatir lagi akan boikot Uni Eropa atas CPO Indonesia.